Ya, pelayaran Muhibah Diplomasi Duta Bangsa dan Latihan Praktik Kartika Jalakrida 2022 dalam rangkaian pemberangkatan KRI Bimasuci 945 akan berlangsung selama 91 hari. KRI Bimasuci akan mengunjungi sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Misi ini juga tentunya membawa nama baik TNI dan Indonesia khususnya di mata internasional di tengah tantangan dan situasi negara kita saat ini. Kita bahas lebih dalam bersama Gubernur Akademi Angkatan Laut atau AAL, Laksamana Muda TNI, Denny Hendrata sore hari ini. Selamat sore Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Selamat sore. Fani. Selamat sore Bapak. Sebelumnya Pak Gub kami ucapkan selamat bertugas untuk tentunya awak dan juga teman-teman tarun dan taruni yang akan berangkat besok pagi ya. KRI Bimasuci 945 dijadwalkan berangkat besok Minggu pagi. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana sejauh ini persiapannya, laporan dari teman-teman? Baik, terima kasih Mbak Fani kesempatan yang telah diberikan. Namun sebelumnya, sebelum menjawab pertanyaan, izinkan saya menyampaikan penjelasan terlebih dahulu tentang Akademi Angkatan Laut atau Monggo. AAL. Akademi Angkatan Laut ini adalah Kawah Chandra di Muka Angkatan Laut. Tempatnya berada di Surabaya yang mencetak taruna menjadi para calon pemimpin bangsa TNI dan Angkatan Laut, di mana para taruna digembleng pada usia muda melalui pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Dari ketiga hal tersebut akan dibentuk kemampuan tanggap, artinya memiliki kemampuan akademis sesuai matra laut, tanggon, memiliki mental kejuangan tinggi, dan Trengginas memiliki kemampuan fisik yang prima. Selain itu, para taruna akan diberikan kemampuan lain seperti kemampuan berbahasa asing. Di antaranya adalah bahasa Inggris, sudah pasti. Kemudian bahasa asing lainnya yaitu bahasa Arab, China, Italia, Rusia, dan Prancis. Oke, jadi Ya, salah satu bentuk para taruna ini berasal dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang siap mengorbankan jiwa raganya untuk menjaga kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI di laut. Nah, Kemudian menjawab pertanyaan siap. Jadi salah satu bentuk atau salah satu strategi dari pembangunan taruna dan taruni menjadi pemimpin ini memberangkatkan mereka juga ya Pak dalam misi diplomasi KRI Bimasuci. Ya. Kemudian menjawab pertanyaan Mbak Fani tadi bahwa misi diplomasi dari KRI Bimasuci kali ini adalah pertama misi duta bangsa. Nah, kesiapan misi diplomasi KRI Bimasuci ini sudah dipersiapkan sejak tahun 2021. Kemudian pelayaran ke negara-negara yang akan disinggahi dengan tujuan untuk tugas diplomasi Angkatan Laut, yaitu mempromosikan kepada dunia internasional tentang Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia adalah satu. Di tengah keberagaman atau kebinekaan, Indonesia unity in diversity. Pada tugas diplomasi ini, para taruna Akademi Angkatan Laut merupakan representatif bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, sudah dilatih untuk menampilkan berbagai kesenian budaya bangsa Indonesia seperti tarian saman dari rampak kendang dari Sunda, tarian perang dari Papua, juga memiliki kemampuan lain bermain musik band atau brass band, juga drum band yang disebut dengan genderang seruling Gita Jala Taruna. Jadi duta bangsa ya Pak ya? Ya. Yang kedua, mengenalkan secara khusus terus-menerus ya. Setiap tahun Akademi Angkatan Laut ke berbagai negara, dan pada Satgas Kartika Jalakrida atau disingkat KJK tahun ini 2022 dilaksanakan oleh para taruna AAL tingkat 3 yang berpangkat Serma Datar atau Sersan Mayor 2 Taruna. Pada tugas ini mengemban misi secara khusus, yaitu melaksanakan pelayaran navigasi lingkaran besar, navigasi atau astronomi, dan mempraktekkan semua pelayaran profesi dasar matra laut yang didapatkan masing-masing korps pada keadaan sebenarnya. Yang kedua, membentuk mental kejuangan dan karakter prajurit matra laut, memberikan wawasan taruna tentang budaya, karakter tiap negara yang disinggahi,
dan bagaimana menerapkan pergaulan internasional. Nah, yang Nah, terakhir penting juga. melaksanakan peran diplomasi Angkatan Laut sendiri dan promosi atau publikasi budaya bangsa Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Mbak. Nah, Pak Denny, selama 91 hari ini negaranya kan beda-beda ya, Singapura, Malaysia, Australia. Apakah ada misi atau katakanlah rencana khusus gitu, jadwal khusus di masing-masing negara tersebut? Ya, kalau misi khusus di negara tersebut memang tidak ada, tetapi dengan menurunnya COVID-19 ini, kita sudah punya jadwal sehingga kita berkoordinasi dengan negara-negara yang akan kita singgahi dan sudah welcome, mereka akan menerima. Ya. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan muhibah KJK ini. Ya. Jadi sudah atau tetap mempertahankan hubungan baik antar Indonesia dengan negara-negara tujuan tersebut ya Pak ya? Betul sekali. Terutama di tengah tantangan saat ini Pak, kalau misalnya kemarin kita juga tahu atau kita sedikit cerita ya Pak terkait dengan kasus yang ada ditemukannya 3 warga negara asing diduga terlibat intelijen di Kaltara. Ini juga jadi salah satu, apakah jadi salah satu concern tersendiri dari TNI Angkatan Laut, bagaimana tetap menjaga daulat negara Indonesia Pak di tengah tantangan intelijensi, kemudian juga tentunya pandemi COVID-19? Oke, kalau menjawab pertanyaan ini ada kaitannya dengan tugas Angkatan Laut yang bukan tentu, pasti. Ya. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 pada pasal 9 itu bisa dijadikan dasar. Pertama, diantaranya ya, melaksanakan tugas TNI Mata Laut bidang pertahanan. Kedua, melaksanakan tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan nasional di wilayah yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kemudian melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Dihadapkan kepada ketahanan nasional, kita ketahui dulu pengertiannya, yaitu situasi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang telah terintegrasi, yaitu kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu negara. Sehingga strategi Angkatan Laut terkait intelijen asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tentunya Angkatan Laut akan lebih alert dalam mengumpulkan informasi dari para intelijen yang ada di lapangan, yaitu seluruh pos Angkatan Laut, KRI, ataupun patroli udara maritim Angkatan Laut sebagai garda terdepan di perbatasan laut. Kemudian sumber utama intelijen, di samping itu Angkatan Laut juga melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai sumber informasi tambahan, sebagai perkuatan data informasi masyarakat yang dimaksud telah mendapat pengetahuan dasar. Nah, bila ada hal yang mencurigakan, untuk segera dilaporkan ke pos-pos perbatasan terdekat. Bila perbatasan darat melalui teritorial dan bila di laut melalui pemanfaatan potensi maritim yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Angkatan Laut tidak bergerak sendiri, namun juga melibatkan seluruh komponen secara terintegrasi. Termasuk tantangan ke depan ya. ini ya, tantangan ke depan dihadapkan kepada luas wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan, tentunya Angkatan Laut harus besar dan profesional dan harus didukung keterlibatan masyarakat maritim sebagai bentuk aktualisasi pemberdayaan wilayah pertahanan laut secara terus-menerus. Sehingga masyarakat memiliki kesadaran bela negara di mana sadar bila melihat orang asing mencurigakan masuk wilayah Indonesia akan melaporkan kepada Angkatan Laut. Demikian, Mbak. Ya. Sesuai dengan instruksi Pak Presiden juga ya, Pak Gubernur? Ya, betul sekali. Itu sudah merupakan faktornya tugas Angkatan Laut. Mungkin terakhir Pak Gubernur, apa saja sebenarnya tantangan dari TNI Angkatan Laut di tahun 2022 dan juga ke depan ini, Pak? Ini terkait dengan tantangan Angkatan Laut di laut ya. Kalau misalkan betul. Kedaulatan kita di laut, kedaulatan Indonesia di wilayah laut, Pak. Ya, sebetulnya ini kan bukan porsi saya ya, tapi secara umum ya. Mungkin secara general Pak, secara umum ya, instruksi Presiden seperti apa? Ya, dihadapkan kepada lingkungan strategis bahwa
kita yang menghadapi tantangan ke depan itu dari berbagai perbatasan negara di laut ya masih menyisakan beberapa persoalan yang di situ belum selesai. Yang kedua ya dengan kepentingan Indonesia ke depan tentu harapan kita harus mampu melindungi kepentingan ekonomi nasional. Ya. Yang ketiga dari sisi kekuatan militer juga kita harus memiliki kekuatan yang besar dan profesional tentunya. Kita ya harapkan. Tentu ya betul bahwa di bidang potensi maritim kita juga Bapak Kasal sudah mencanangkan bahwa ke depan kita harus melakukan semaksimal mungkin upaya-upaya bagaimana masyarakat ini diberdayakan menjadi kekuatan maritim melalui potensi maritim itu sendiri. Kan Indonesia juga berangkat dari negara maritim ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Jales Teva Jaya Mahe karena kejayaan kita ada di Laut Indonesia. Baik, terima kasih Jales Teva Jaya Mahe. Terima kasih sebelumnya atas waktu Bapak di sore hari ini bersama kami di MNC News Now. Terima kasih sekali telah meluangkan waktu bersama kami Laksamana Muda TNI Denny Hendrata selaku Gubernur Akademi Angkatan Laut sudah bergabung. Bapak, salam sehat selalu Pak. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Selamat sore. Salam sehat selalu. Selamat